Halo semuanya, apa kabar? Piye kabare? Nelly Nayana channel. Oke, jadi selamat pagi di hari Jumat ini. Jadi hari ini aku bakal story time lagi setelah sekian lama, setelah waktu yang cukup panjang. Terakhir kali aku story time itu waktu KTM Tuban, dan setelah itu aku mau lanjutin soal cerita soal aku pameran seni atau kuliah seni rupa, tapi gak ada videonya karena ternyata waktu berjalan cukup cepat dan terlalu cepat mungkin, jadi banyak hal yang terjadi dan buat aku jadi ketahan juga buat cerita. Oke. Atau ya baru mau mulai videonya aja deh sudah terlalu sendu gitu loh, padahal aku cuma mau cerita. Oke, jadi kita mulai ya. Oh iya, aku gak hitam loh ya. Oke, aku bakal cerita hari ini soal kampus mengajar. Soalnya aku cuma mau buat ini videonya di awal buat ngeceritain sebelum aku berangkat. Cuman ya seperti aku bilang di awal, banyak banget yang terjadi dan semua rencana juga jadi tidak sesuai apa yang kita mau, dan emang gak selalu seperti itu gitu. Jadi setelah kampus mengajar itu, aku pulang kampus mengajar kalau nggak salah tanggal 7 apa tanggal 8-nya. Terus hari itu juga kayaknya tanggal 8-nya itu. Jadi tanggal 8-nya itu aku langsung dapat pengumuman kalau aku keterima kampus mengajar. Itu waktunya kayak cepet banget, dari yang awalnya pameran seni, terus nggak lama setelah itu KTM, terus sekarang tiba-tiba dapat pengumuman keterima kampus mengajar. Aku cukup senang keterima kampus mengajar, dapat pengumumannya seneng banget malah. Cuman waktunya tuh bisa dibilang cepet banget, dari pameran terus tiba-tiba KTM terus tiba-tiba kampus mengajar gitu. Dan jujur aku nggak siap gitu. Jadi setelah itu aku dapat pengumuman, dan temenku yang juga bareng-bareng sama aku pendaftaran, terus juga nyiapin semuanya, terus dia juga bantu aku banyak. Ternyata nggak keterima tuh juga kayak aku jujur nggak enak, kayak ya ampun, dia yang banyak bantu aku. Kalau aku mungkin bisa milih, aku juga nggak akan mau kalau dia yang nggak keterima gitu. Soalnya usaha dia daripada aku mungkin aja lebih besar gitu loh. Setelah itu rasa nggak enakan itu, aku mulai menerima kalau ya mungkin emang bukan jalannya dia di situ, dan aku emang jalanku di situ gitu. Jadi aku mulai perlahan nerima itu. Setelah itu aku mulai seminggu setelah pengumuman keterima kampus mengajar di SDN 1 Taman Satrian Tirto Yudo, kita mulai pembekalan selama 2 minggu. Tiap hari pembekalan. Jadi aku selama 2 minggu tuh cuman banyak ngabisin waktu di rumah doang. Soalnya kan pembekalan nggak bisa ditinggal gitu loh. Takutnya kalau di luar jadi nggak bisa fokus segala macam. Jadi banyak ngabisin waktunya di rumah. 2 minggu pembekalan, dapat banyak materi soal kampus mengajar. Setelah itu di 2 hari setelahnya, dan Agustus kalau nggak salah itu sudah mulai ke sekolah tempat kita mengajar. Kalau aku di SDN 1 Taman Satrian gitu lah. Aku udah menyiapin banyak hal, kayak aku cek lokasi, terus juga aku nyari-nyari teman kelompokku siapa aja, terus juga nyiapin barang-barang yang mau aku bawa apa aja. Terus rencananya aku mau ke sana 2 hari sebelumnya, bawa barang dulu. Setelah itu baru aku Seninnya baru berangkat sekalian udah mulai tinggal gitu. Itu udah terencana dengan sangat baik gitu loh. Jadi aku udah mempersiapkan banyak hal banget. Terus taunya sehari sebelum aku berangkat kampus mengajar, aku ada pengumuman kalau misalnya bukan pengumuman sih, 2 hari sebelumnya nenekku dikabarin kalau misalnya dia masuk rumah sakit gitu. Terus nenekku ini nenek yang di Makassar ya, soalnya aku kan dari kecil tinggal sama nenek. Jadi waktu denger itu kayak
Anto kalau nenek kan yang di Jawa. Antoku masuk rumah sakit. Terus karena aku dari kecil sama dia, terus juga banyak hal dari kecil banget sampai aku SMP kan tinggal sama beliau, jadi kayak kan baru kemarinnya masih awal tahun kemarin aku pulang, jadi kayak nggak nyangka gitu. Masih banyak obrolan kayak masih hangat-hangatnya kayak baru kemarin ketemu, terus tiba-tiba masuk rumah sakit gitu, kayak itu terlalu mendadak gitu loh, dari tek terlalu cepat gitu loh fasenya. Lalu aku bilang kan emang beliau biasa udah tua juga ya, jadi udah sering masuk rumah sakit, jadi kita udah oh ya biasanya juga emang begitu, tapi biasanya beberapa minggu di rumah sakit pulang lagi gitu. Soalnya kemarin terakhir kali ketemu juga dia masih baik-baik aja gitu. Jadi pas tahu rumah sakit kan, oh iya mungkin semoga aja cepet sembuh gitu. Sehari setelah masuk rumah sakit, aku persiapan untuk besoknya berangkat kampus mengajar. Aku dikasih tahu kalau misalnya ini udah parah, maksudnya udah koma gitu. Aku takut banget di situ, soalnya terakhir kali kita ketemu tuh dia selalu, karena kan dari kecil bareng, jadi dia selalu takut kayak kalau kamu di Jawa nggak pulang, nanti pas aku meninggal kita nggak ketemu kayak gitu. Dan aku nggak mau itu terjadi kan. Ini aku cerita ke mamaku, aku sebenarnya nggak bisa pulang soalnya Seninnya aku udah kampus mengajar, aku bilang gitu. Terus mama bilang coba aja dulu izin sama dosennya, kalau diizinin pulang aja gitu. Terus aku izin, terus diizinin pulang. Walaupun sebenarnya aku juga kayak ya masa aku hari pertama kampus mengajar udah nggak dateng, padahal ini salah satu tugasku juga. Terus ya udah deh, aku diizinin pulang. Hari 7 aku berangkat sama omku yang di Malang, kakaknya ya tetaku. Terus pas di perjalanan mau ke omku, ditelepon sama tetaku, katanya nah Anto udah nggak ada gitu. Kayak padahal aku udah rencana kayak nanti kalau misalnya udah lulus kuliah aku tinggal di sini Anto, kita tinggal bareng-bareng. Aku kerja di sini, ngajar di SD bawah, terus tinggalnya sama Anto. Dia selalu marah-marah soalnya kan dia yang jaga aku dari kecil. Terus pas udah gede katanya aku malah ninggalin dia, padahal kan aku sekolah. Aku juga udah berencana pulang kalau lulus, tapi sebelum itu semua ternyata dia udah duluan pergi. Jadi ya sedih banget gitu loh, nggak nyangka. Soalnya waktu terakhir kali ketemu waktu Januari apa Februari gitu masih sehat kan, masih ya ngobrol banyak. Terus selalu ngomongnya Nelly pulang ya, nggak usah pulang deh, nggak usah balik ke Jawa, sekolah di sini aja. Terus aku selalu ngasih tahu dia kayak tapi kan Nelly kuliah, Nelly kan beasiswa, jadi nggak bisa. Terus oh iya ya, dia selalu kayak bangga iya ya Nelly enak, sekolah kuliahnya gratis, terus juga dikasih uang jajan. Terus, iya gitu, jadi agak sedih gitu. Terus ya udah setelah itu sampai rumahnya Teta Rewa, kita berangkat ke sana bareng karena jenazahnya juga nunggu kita datang, besoknya baru dikuburin gitu. Sudah udah sebulan lebih, jadi udah agak enakan sebenarnya. Oke. Setelah itu aku seminggu di Makassar, cuman seminggu karena aku nggak enak juga kalau ninggalin kampus mengajar lama-lama. Itu aja seminggu di sana aku agak berat karena bingung tiap hari kan ngumpulin tugas, dengan aku di sana nggak tahu apa-apa gitu. Kebingungan kalau nggak ada teman-teman juga, jadi aku seminggu di sana ke Bali.
gitu. Dan bentar ya jadi cukup membingungkan juga waktu udah mulai sampai sini. Itu kayak tahapnya tuh terlalu cepet, dari pameran seni kampus, terus KTM GMNI, terus tiba-tiba keterima kampus mengajar. Setelah kampus mengajar ternyata Anto meninggal. Setelah keterima ya, ternyata ada Anto meninggal. Terus tuh balik kampus mengajar, aku ketinggalan jauh pasti teman-temanku jadi tugas segala macem. Untungnya mereka bantu banyak. Bu Ariga juga selaku dosen bantu aku banyak banget, kayak ngasih tahu, terus juga ngasih aku keringanan. Terima kasih banyak Bu. Teman-teman juga makasih banyak udah maklum, terus udah mau backing tugas-tugasku selama di kampus mengajar. Makasih banyak selama seminggu itu ya. Jadi pulang dari dari kampus mengajar dari Makassar, aku tuh hari Sabtu. Sebenarnya Sabtu malam itu udah seharusnya sampai di rumah, cuman karena naik kapal, jadi kapalnya ternyata kayak apa ya, keberangkatannya itu ditunda-tunda gitu loh. Seharusnya berangkatnya masih paginya lagi, Sabtu paginya. Jadi aku pulang ke Makassarnya tuh sampai Malangnya tuh jadi telat, udah nggak sesuai perkiraan kan. Jadi setelah sampai Malang itu udah Minggu, sedangkan aku ngajarnya hari Senin lah. Karena Tirtoyudi itu lumayan jauh ya, 1,5-2 jaman lah dari rumah. Jadi aku dijemput temanku di rumah omku, terus ke rumah nenekku ngambil barang, terus langsung berangkat ke Tirtoyudi. Itu gak ada jeda untuk istirahat dulu gitu loh. Soalnya aku takut kalau aku nunda lagi besoknya baru berangkat, tugas-tugasku keteteran lagi. Apalagi aku sungkan juga sama dosen pembimbing lapanganku, soalnya aku udah izin banyak kali gitu loh. Pertama izin pulang, setelah itu izin terlambat ngumpulin tugas, karena saya izin lagi terlambat dateng gitu. Jadi aku langsung tuh dari Surabaya, Malang, rumah nenekku, langsung ke Tirtoyudo. Jadi setelah itu malam, sampai Tirtoyudo malam itu hujan-hujan. Makasih banyak Umi udah mau nganterin aku sampai sana gitu. Walaupun nggak sampai tempat tujuan, coba aku merepotkan Umi banyak banget. Dari aku mau berangkat ke Makassar terus sampai mau ke Tirtoyudo dianterin. Makasih banyak juga, mau banget direpotin. Terus juga dijemput di rumah omku, makasih banyak Om. Setelah itu ya udah aku ikutlah kampus mengajar. Hari pertama aku mulai beradaptasi sama teman-teman, sama sekolah, sama guru-guru, dan aku dapat banyak. Sekarang udah 1 bulan lebihan kampus mengajar, dan aku ngerasa aku sorry banget. Dan rasanya aku dapat banyak pelajaran banget. Aku belajar banyak hal, ketemu banyak orang, terus juga punya keluarga baru gitu, punya teman-teman baru. Dan emang gak mudah, cuman gak sesulit itu juga, dan cuman perlu menikmati prosesnya. Dan ketemu anak-anak itu seru banget, tiap harinya punya ceritanya sendiri. Dan aku beruntung sih bisa ikut kampus mengajar, walaupun yang banyak hal yang terjadi sebelum itu. Cuman itu namanya proses ya. Aku juga nggak nyangka hal-hal itu terjadi pada saat itu gitu loh. Aku sempet goyah kayak, kok gini banget sih, aku belum apa-apa udah banyak banget ujiannya gitu. Tapi semoga suatu saat nanti itu bakal terbayarkan gitu, akan terbayarkan pastinya. Itu sih. Dan aku sebenarnya mau buat judul ini kampus mengajar ya, cuman lebih banyak ke proses sebelum kampus mengajarnya. Mungkin nanti akan di akhir, setelah aku selesai periode kampus mengajar, baru akan cerita sebanyak apa pengalaman aku dapat. Karena ini baru 1 bulan lebih, aku sebenarnya udah dapet banyak juga, ketemu banyak orang, terus juga banyak sifat, karakter anak-anak, karakter teman-teman. Dan yang penting itu, ketika aku
sadar kalau misalnya enggak sih, bener kata mama aku kalau misalnya dimanapun kamu harus tetap baik gitu loh. Karena dengan kamu baik, kamu pasti akan diketemukan dengan orang-orang baik juga gitu. Jadi walaupun mungkin kamu ketemu banyak sifat orang-orang yang gak sepakat sama kamu, gak cocok sama kamu, selama kamu baik, suatu saat dia akan sadar kalau apa yang dia lakuin itu percuma gitu loh, karena hal baik yang kamu lakukan gitu. Kamu bisa nyadarin orang dengan cara yang lebih baik gitu. Kampus mengajar ini juga aku liburnya cuma hari Minggu. Jadi kalau mau aku pulangnya hari Sabtu sore, terus sampai rumah malam biasanya, terus Minggu sorenya juga balik lagi. Kayak sekarang hari libur jadi aku pulang terus nanti sore balik gitu. Terus juga kenapa pulang? Mama tuh sampai bilang jangan pulang, soalnya dari awal kampus mengajar nggak ada istirahat kan. Dari Makassar langsung ke sana, terus langsung kegiatan seminggu full, itu kan capek ya. Jadi aku sampai sakit-sakitan. Awalnya demam, terus habis itu batuk, habis itu terus juga di sana kan daerah dingin, di Taman Satrian itu dingin banget soalnya di lereng Gunung Semeru kan. Jadi tiap hari juga hujan abu, tiap hari kabut. Jadi dingin banget kan. Jadi mama sampai kayak ngapain pulang, jangan pulang, kamu bakal kecapean malah di jalan kalau pulang, terus balik lagi gitu, itu yang buat kamu sakit gitu. Cuman kalau nggak pulang itu malah kayak ada yang kurang gitu loh, karena satu hari di kamar atau beberapa jam di kamar tidur nggak ketemu banyak manusia itu rasanya kayak ngecas energi lagi gitu loh. Jadi itu yang buat aku seneng pulang gitu, karena selama 1 minggu ketemu orang terus aku butuh waktu untuk sendiri gitu. Jadi walaupun mungkin agak jauh, cuman nggak secapek itu gitu, karena rasanya malah energiku kembali lagi ketika di kamar. I love my room so much. Itu sih walaupun tadi ada adegan nangis sumpah itu nggak dibut-but. Aku udah nahan nggak mau nangis, tapi terlalu cengeng untuk tidak nangis. Jadi itu sih, dan sekarang aku udah cocok dan nyaman sama teman-temanku, sama anak-anak yang di sana. Ada teman-temanku ya, ada Yunita dari UM, terus ada Shiva dari UMM, terus ada Stella, Filsa, Farisa dari Unikama. Itu udah saling mengenal karakter, udah jadi kayak saudara dalam 1 bulan ini. Makasih banyak udah saling merangkul dan menjaga gitu, selalu bersama. Makasih banyak sudah menerima Nelly yang kayak gini. Kalau kalian mungkin ngerasa aku agak kanak-kanakan atau mungkin kadang agak ngeselin, sering ngomong kasar, sorry banget, tapi aku cuma berusaha tidak menjadi orang lain di depan kalian, biar gak ada kebohongan, gak ada ketidaknyamanan yang akan buat kalian gak cocok sama aku gitu. Makasih banyak, mereka baik banget, kita saling merangkul banget, saling menjaga banget, udah kenal karakter masing-masing juga. Walaupun sering berantem tapi marahnya gak lama. Terus juga buat teman-teman yang mungkin mau ikutan kampus mengajar atau ke program kampus merdeka lainnya, ya silakan. Ternyata itu ngasih kalian banyak banget pengalaman, teman baru dan hal baru gitu. Jadi jangan ragu. Aku sebenarnya di awal juga ragu, cuman setelah terjun langsung ya udah kayak gini, mau gimana lagi gitu. Setelah banyak hal yang terjadi dari sebelum aku kampus mengajar sampai akhirnya aku kampus mengajar, itu buat aku makin yakin kalau ya namanya proses nggak selalu sesuai yang kamu rencanain ya, ada aja yang terjadi gitu. Makanya kalau suaranya agak sembab, aku juga nggak tahu kenapa tiba-tiba jadi nangisan. Aku udah lama nggak nangis, nggak sih, banyak menangis emang. Tapi ya bantu doa juga untuk Antokku. Beliau orang baik, semoga kita semua juga jadi orang-orang yang baik gitu. Udah ya, mungkin nanti aku tambahin lagi kalau misalnya aku udah selesai kampus mengajar, atau mungkin
aku bakal update video-video kampus mengajar. Cuman kalau kalian mau lihat kegiatan sehari-hari aku di kampus mengajar, kalian bisa follow Instagramnya KM4 Taman SDN 1 Taman Satrian, terus juga YouTube-nya, TikTok-nya, sama semua KM4 SDN 1 Taman Satrian. Jadi kalian bisa lihat di situ. Kalian bisa ikutin Instagramku di Nelly Nayana, jadi promosi kan, karena aku sering update kegiatan-kegiatanku. Untuk video sih aku jarang buat, soalnya kita tuh udah padat banget itu loh jadwalnya. Bangun pagi, terus mandi, terus ke sekolah, terus pulangnya ngerjain logbook, istirahat, kadang ngelesi anak-anak, jadi gak ada waktu untuk buat video. Kalaupun ada itu video untuk dokumentasi KM4 nya, untuk dokumentasi kampus mengajarnya, jadi aku gak sempat buat individual video gitu. Tapi aku juga kemarin liburan ke Blitar sama guru-guru, terus juga perkemahan sama murid-murid, jadi aku udah ketemu banyak hal banget dan itu seru banget. Itu sih. Jadi thank you very much for you watching. Makasih banyak buat yang udah nonton. Maaf kalau mau aku jelek banget, ini belum mandi. Habis ini mau mandi terus siap-siap balik ke Tirtoyudo, ke Taman Satrian. Pemandangannya bagus banget loh di sana. Tiap hari aku lihat Gunung Semeru, lihat pohon kesema gugur, pohonnya yang udah gugur daunnya, terus juga tiap hari kabut, tiap hari hujan debu, baunya gitu. Jadi yang mau main-main kesana juga monggo. Oke, thank you. Annyeong.